Sobat ekonom, pernahkah kalian pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan, membeli beras dan sayuran, ataupun membeli telur dan ikan? Atau kalian pernah menemani orang tua kalian untuk membeli barang-barang dan jasa yang ada di pasar? Apakah kalian melihat kegiatan apa yang mereka lakukan di pasar? Atau transaksi apa sih yang mereka lakukan di pasar? Apakah kalian mengamati ibu kalian ketika membeli dan dilayani oleh penjual dari barang tersebut? Lalu, apa sih itu pengertian dari pasar, sobat ekonom? Apakah peran pasar itu sangat penting bagi perekonomian? Yuk, kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini untuk memahami makna dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun, sebelum memasuki materi, ada indikator ataupun tujuan pembelajaran yang harus diketahui nih sobat ekonom. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dari pasar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk struktur pasar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar oligopoli, pasar monopoli, dan pasar monopolistik nih sobat ekonom. Jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat ekonom. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi peran pasar dalam perekonomian. Nah, mungkin sobat ekonom sudah tidak asing lagi nih dengan pasar. Apa sih itu pasar, sobat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat ekonom. Memasuki pembahasan yang pertama nih sobat ekonom, yaitu pengertian dari pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, transaksi ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung loh sobat ekonom. Next, kita memasuki pembahasan selanjutnya nih sobat ekonom, yaitu peran pasar dalam perekonomian. Ya, di mana yang pertama ada pasar sebagai sarana distribusi. Di sini, peran pasar sebagai sarana distribusi yaitu memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ya, di mana ini dapat mempermudah konsumen untuk memperoleh barang ataupun jasa yang mereka inginkan loh sobat ekonom. Yang kedua, pasar sebagai sarana pembentuk harga, yang dimana ketika pembeli dan penjual itu bertemu, maka akan terjadi tawar-menawar di pasar, sehingga akan terjadi terbentuknya kesepakatan harga keseimbangan pasar kalau sobat ekonom. Yang ketiga, peran pasar sebagai sarana promosi, yang dimana di sini fungsinya pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada para konsumen, sehingga konsumen dapat paham informasi dari barang tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Yang keempat, pasar mengatur kegiatan produksi. Pada saat harga faktor produksi seperti bahan baku itu tinggi ataupun naik, maka perusahaan akan berusaha mencari bahan baku substitusi, sehingga mereka akan masih mendapatkan keuntungan gitu. Yang kelima, menentukan jumlah pembelian penjualan, yang dimana ketika jumlah unit yang akan dibeli itu tergantung dana yang dimiliki oleh produsen, teman-teman. Selanjutnya, konsumen yang akan membelanjakan uangnya itu akan dibatasi oleh jumlah uang yang mereka miliki. Jadi, apabila ada uang, maka ada barang, seperti itu. Nah, yang terakhir, pasar menentukan jumlah persediaan. Pada saat harga barang di pasar murah, maka produsen terdorong membeli dalam jumlah banyak untuk
membuat persediaan. Begitu pula sebaliknya ya sahabat ekonom. Pasar berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua nih sobat ekonom. Yang pertama ada pasar konkret dan yang kedua ada pasar abstrak. Untuk pasar konkret ini sendiri, di mana artinya kita harus datang secara langsung untuk membeli barang dan jasa ke pasarnya langsung ataupun ke toko. Nah, sedangkan pasar abstrak kita bisa membeli secara online, tidak harus datang langsung ke pasar. Jadi kita bisa menggunakan gadget, laptop, ataupun media online lainnya. Adapun contoh dari pasar konkret yaitu ada pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan untuk contoh dari pasar abstrak itu ada online shop nih. Adapun struktur ataupun bentuk pasar ya sobat ekonom. Struktur pasar dibagi menjadi dua, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi tiga sobat ekonom, ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Adapun struktur ataupun bentuk pasar ya sobat ekonom. Struktur pasar dibagi menjadi dua, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi tiga sobat ekonom. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market merupakan suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Adapun karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, barang yang dijual belikan bersifat homogen. Yang kedua, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang ketiga, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Yang keempat, penjual bebas masuk keluar pasar. Dan yang kelima, harga pasar dipengaruhi oleh mekanisme pasar yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna nih sobat ekonom. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan kondisi di mana penjual maupun produsen lebih sedikit dibandingkan dengan pembeli ataupun konsumennya. Dengan kata lain, pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang dimana hanya terdapat penjual tunggal atau beberapa penjual saja. Adapun karakteristik dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, jumlah penjual sedikit sedangkan pembelinya banyak. Yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Yang ketiga, penjual baru akan susah untuk masuk bersaing dalam pasar. Yang ketiga, tidak adanya produk pengganti. Dan yang keempat, barang yang diperjualkan sama. Di pembahasan sebelumnya sudah saya sebutkan bahwasannya jenis pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga, ada pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Memasuki pembahasan kita selanjutnya ada pasar monopoli nih sobat ekonom. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat sehingga tidak ada. Memasuki pembahasan kita selanjutnya ada pasar monopoli nih sobat ekonom. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menyaingi pasar tersebut. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli, yang pertama, hanya ada satu penjual ataupun perusahaan yang mendominasi seluruh pasar. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang keempat, produk untuk pasar monopoli ini sendiri tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Dan yang terakhir, adanya hambatan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke pasar. Adapun contoh-contoh dari pasar monopoli, sobat ekonom bisa melihat ada PLN, Pertamina, dan PDAM.
contoh-contoh dari pasar monopoli, Sobat Ekonom bisa melihat ada PLN, Pertamina, dan PDAM. Next, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang dimana penawaran satu jenis barangnya dikuasai oleh beberapa perusahaan dan maupun secara diam-diam bekerja sama. Next, ada ciri-ciri dari pasar oligopoli dapat Sobat Ekonom lihat di atas. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual, 3-sampai penjual saja. Yang ketiga, produk yang dijual bisa bersifat homogen. Yang keempat, produsen baru bisa masuk pasar meskipun banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi tentunya. Yang kelima, adanya saling ketergantungan. Yang keenam, penggunaan iklan sangat intensif. Dan yang terakhir, penjual menjadi pihak yang menentukan harga. Berikut ini merupakan contoh dari pasar oligopoli, yaitu ada industri jasa penerbangan dan industri kendaraan bermotor. Berikut ini merupakan contoh dari pasar oligopoli, yaitu ada industri jasa penerbangan dan industri kendaraan bermotor. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu ada pasar monopolistik nih Sobat Ekonom. Apa sih itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik merupakan suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, tetapi ada diferensiasi produk, seperti perbedaan merek, bungkus, dan kualitas di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Yang kedua, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang ketiga, produsen lain mudah masuk dan keluar. Yang keempat, produk yang diperjualbelikan bersifat heterogen. Yang kelima, aktivitas promosi diperlukan dalam penjualan. Dan yang terakhir, terdapat persaingan ketat antara produsen ataupun penjual. Nah, Sobat Ekonom, perusahaan makeup maupun perusahaan makanan ringan merupakan contoh dari pasar monopolistik loh. Nah, Sobat Ekonom, perusahaan makeup maupun perusahaan makanan ringan merupakan contoh dari pasar monopolistik. Dari pembahasan pasar persaingan sempurna hingga pasar persaingan tidak sempurna, apakah ada pertanyaan dari kalian nih Sobat Ekonom? Jika tidak ada, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada peranan iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Dengan adanya iptek yang sangat canggih ini, kita sekarang tidak perlu lagi repot-repot untuk belanja keluar dari rumah. Belanja kini semakin jauh lebih mudah. Kamu hanya tinggal mengunduh aplikasi, mencari barang apa yang kamu butuhkan, lalu pesan. Tinggal menunggu barang datang ke lokasi tempat tinggal kalian nih. Tentunya dengan adanya peranan ilmu pengetahuan teknologi ini berdampak positif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat karena dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih meningkat, salah satunya teknologi industri. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perubahan jenis dan struktur pasar jauh lebih mudah dan jauh lebih terjangkau nih Sobat Ekonom. Nah, Sobat Ekonom pasti sudah tidak asing lagi nih dengan gambar di atas. Tidak ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Zalora, JD.ID, Bukalapak, Orami, maupun TikTok Shop. Ketika kalian ingin membeli suatu secara jauh lebih instan dan jauh lebih mudah, biasanya kalian akan menggunakan aplikasi-aplikasi ini nih. Aplikasi ini termasuk ke dalam e-commerce. Apa sih itu e-commerce, Sobat Ekonom? E-commerce merupakan aktivitas transaksi jual beli online atau perdagangan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, khususnya di internet. Jadi, apa keunggulan dari adanya peranan teknologi ini? Yang dimana ada e-commerce, e-business yang memberikan manfaat bagi pembeli, penjual dalam bertransaksi di pasar. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, tidak perlu menempuh jarak yang jauh. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, perluasan jaringan usaha. Yang ketiga, perluasan jaringan usaha atau mitra kerja. Yang keempat, biaya jauh lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Yang keenam,
dan mempermudah akses informasi. Selesai sudah pembelajaran kita mengenai peran pasar dalam perekonomian. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata dari saya, jalan-jalan ke Surakarta, jangan lupa membeli kopi. Cukup sekian dari saya, ekonomi berdampak untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Ekonom.